Ada juga pengadaan beras yang aneh. Masa pengadaannya pemerintah tapi pakai logonya kepala daerah. Banyak kasus jalan raya, namun tidak terungkap seperti pengadaan. Ya, antara pun softtek ada. Ada. Kami penggiat anti korupsi, bukan kuasa hukum Pak Alek, bukan. Kami tidak mau seperti itu. Bahwasanya yang menjadi masalah itu adalah pembagian 85-15% itu. Ini mulai jadi masalah. Kenapa di dalam laporan keuangan PD-PDI tidak tergambar adanya transaksi kegiatan itu? Ini yang kita herankan dari masalah ini. Harusnya pihak kejaksaan juga bertanya. Ini kan kontrak PD-PDI. Kenapa tidak tergambar di dalam laporan keuangan selama 10 tahun itu? Harusnya sebelum audit mereka mengembalikan. Hingga tidak masuk ke ranah hukum. Kita berharap hakim memutuskan dengan seadil-adilnya. Kalau memang bersalah, kenapa tidak hukuman mati? Tapi kalau tidak bersalah, kenapa tidak diringankan atau malah dibebaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ferry, terima kasih ini udah mau memenuhi undangan Info Sumsel yaitu. Jadi sebenarnya gini Kak Ferry, kita ngundang Kak Ferry ini ada hal yang belum tuntas. Jadi kemarin itu ada statement Kak Ferry di podcast ini. Ya. Nah, kebetulan itu menarik perhatian redaksi. Ya. Jadi kita ngundang Kak Ferry lagi ke sini, pengen ngobrol lagi kayak gitu Kak Ferry. Detailnya kayak mana sih? Tapi sebelum situ kayak ini Ferry. Ferry Kurniawan, aktivis pegiat anti korupsi Kamaki. Ya. Oke. Kamaki itu apa Kak Ferry? Kamaki itu komunitas masyarakat anti korupsi independen. Oke. Jadi ini bukan ormas, bukan lembaga swadaya masyarakat, namun adalah perkumpulan para aktivis dalam mengulas tentang tindak pidana korupsi yang sekarang menjangkiti NKRI ini dan memuabah sampai ke tingkat bawah sekali. Itu latar belakang terbentuknya Kamaki. Jadi kita itu kepedulian katanya. Kepedulian terhadap tindak pidana korupsi yang lebih hebat dari virus COVID. Susah galau katanya. Susah galau. Termasuk COVID dari lagi tidak sanggup menghadapi korupsi ini. Ketakutan COVID ya. Ya, sebagai aktivis korupsi, Kak Ferry, selain itu tadi, selain banyaknya kasus korupsi di Sumsel, ini kan khusus Sumsel kan, Kamaki Sumsel kan. Selain banyaknya, apalagi yang melatar belakangi terbentuknya Kamaki itu Kak Ferry? Selain kasus korupsi yang merajalela kata Kak Ferry tadi, selain atau ada sisi lainnya kayak gitu. Korupsi ini telah merenggut harkat hidup masyarakat banyak. Jadi kita banyak sekali melihat penderitaan masyarakat akibat dari dana-dana yang harusnya bermanfaat bagi mereka, bagi kemasyarakatan itu dipotong. Misal adanya infrastruktur yang umurnya hanya 3 bulan, 4 bulan hancur. Kemudian dana kesehatan yang tidak sampai, bantuan COVID yang tidak tahu kemana arahnya itu, hingga mengakibatkan dampak besar bagi masyarakat yang harusnya mendapatkan fasilitas dengan uang negara tersebut. Harusnya menikmati fasilitas negara, tapi tidak bisa dinikmati karena kurangnya kelas dari yang dibangun tadi Kak Ferry. Kelas bangunan sudah tuh yang harus diterima dipotong. Ini sudah menjadi wabah yang membuat tidak nyamannya masyarakat menikmati hasil pembangunan. Tahun berapa Kak Ferry itu Kamaki dibentuk? Kamaki dibuat tahun 2021 ketika merebaknya kasus Masjid Sriwijaya dengan PD-PDI. Poinnya di situ Kak Ferry? Poinnya di situ karena kami melihat bahwasanya ini ada masalah besar. Terkait dengan dua dana yang boleh dibilang sangat besar. Mega proyek bisa dibilang. Mega proyek dengan dana yang sedemikian besar. Namun sepertinya hal ini menjadi suatu hal yang perlu diungkap.
Makanya terbentuk Kamaki itu. Iya. Saat ini berapa anggota Kamaki? Ada anggota khusus atau kayak kan ini kan cuma perkumpulan gitu Kak. Iya. Ada kayak semacam ini enggak? Kayak misalnya pimpinan umum siapa atau sekretaris itu ada? Kamaki ini terbentuk di Sumsel, kemudian di daerah-daerah juga. Namun karena kita non legal standing, karena ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Jadi anggota kita itu tidak terbatas siapa dari kalangan apapun, dan jumlahnya pun sekarang sudah mulai banyak karena ini kan forum diskusi. Iya, selama masih care dengan korupsi di Sumsel, berarti anggota. Berarti anggota siapapun, mungkin saja ada mantan PNS, mantan apa, mungkin juga mantan koruptor juga. Iya. Bisa jadi karena dia tertobat. Iya, karena mungkin ilmu mereka bagaimana mereka melakukan korupsi yang tidak terdeteksi. Jadi itu juga. Ya. Kalau misalnya gini Kak, selama kan ini walaupun baru, cuma kita tahu Kak Ferry itu sudah menjadi aktivis anti korupsi sudah sejak lama kan. Iya. Nah selama apa menjadi aktivis ada nggak kasus yang agak nyeleneh Kak? Gitu. Kasus di Sumsel, khususnya di Sumsel Kak? Banyak kasus nyeleneh, namun tidak terungkap seperti pengadaan. Ya, antara pun Softtek ada. Ada pengadaan. Ada pengadaan apa ya? Softtek di pengadaan Softtek itu ada. Ada. Oke. Ada. Pembalut maksudnya kayaknya. Jadi ada Sorry juga. ini sebut nama ini. Enggak ada apa-apa ya, bukan kita branding untuk jadi promosi, bukan. Karena kita cuma kenal seperti itu. Ada mulut kan Kak. Jadi ada juga pengadaan beras yang aneh. Masa pengadaannya pemerintah tapi pakai logonya kepala daerah. Gitu. Jadi banyak sebenarnya kalau mau digali itu banyak sekali kasus korupsi yang aneh-aneh. Iya. Tapi karena nilainya tidak begitu besar, Tidak terlalu terlihat. ya tidak terlalu terlihat. Kalau Softtek sampai 20 triliun, baru kita tindak lanjut. Ada lagi korupsi, kalau orang Palembang ngomong ikan asin, balur. Ada juga korupsi ikan sale. Korupsi ikan tapi saya tidak mau sebutkan itu sudah. Jadi ikan sale, kue mosuba, pengadaan pempek, banyak sekali korupsi. Tapi ya itulah pola korupsi di Sumsel. Artinya korupsi itu sudah dari segala lini masuk ya Kak. Ya, karena inilah dampak buruk dari pilkada sebenarnya. Karena kamu ini nanggepin kayak itu, dampak buruk dari pilkada. Iya, karena untuk menjadi kepala daerah itu butuh dana. Ya dalam tanda kutip untuk money politik mencari suara. Akibatnya segala lini, segala sisi diambil untuk ini mengembalikan dana kampanye. Oh gitu. Bahkan yang kecil-kecil tuh Kak Ferry anggap itu ada terkaitnya dengan ini, dengan pilkada, dengan apa pemilu kayak gitu. Ya begini, ini kan menyangkut tim ses. Jadi pengadaan-pengadaan yang kecil tuh untuk tim ses kecil. Pengadaan-pengadaan yang besar untuk tim ses besar. Ada tim ses kecil, penggembira, mereka juga minta, Pak, mana sumbangsinya? Sudah, kau ngadu ke balur, be. Ada ngadu ke Kencali, jadi kan seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke poin pembahasan Kak Ferry. Ya. Jadi Kak Ferry diundang di sini karena di podcast kita di awal sama Kak Ferry itu ada statement Kak Ferry yang mengatakan bahwa sebenarnya Pak Alex Nurdin bisa tidak terlibat. Iya, betul. Keterlibatannya itu sangat tipis. Nah, bahkan dengan regulasi ini Pak Alex itu sebenarnya bisa bebas. Kalau kita bilang bebas, kita nanti mendahului aparat hukum ya. Pokoknya kalau kita ngomong bisa lebih ringan hukumannya. Kalau kita lihat dari tupoksi beliau. Kami penggiat anti korupsi, bukan kuasa hukum Pak Alex, bukan. Kami tidak mau seperti itu. Karena melihat secara keadilan lah Pak Ferry. Yang kami harapkan itu, hukum harus ditegakkan, tetapi keadilan yang lebih utama. Itu yang kita harapkan itu. Bahwa hukum itu ditegakkan dengan rasa keadilan. Jangan dengan rasa dendam, dengan opini. Sehingga nanti hakim memutuskan karena opini masyarakat yang sedemikian menyalahkan. Padahal masyarakat tidak begitu jelas perannya di dalam itu. Nah ini yang kita harapkan. Bahwasanya berikanlah keadilan kepada para terdakwa. Itu Kak Ferry buat kajian atau gimana?
kami membuat kajian terkait dengan proses dari menjadi bahwasanya Sumsel mendapatkan jatah membeli gas negara. Khusus PDPDE. Ya, jadi itu kebijakan dari pemerintah dalam rangka meningkatkan PAD dari daerah. Maka ada aturan yang menyatakan bahwa participation of interest (PI) diberikan kepada daerah di migas, minyak dan gas, sehingga daerah mendapatkan jatah untuk membeli atau mendapat partisipasi yang nantinya menjadi sumber pendapatan asli daerah. Oke, kalau itu tadi kalau ngomongin dasar apa kajiannya nggak boleh. Tapi kalau terkait hukumnya ada nggak? Misal undang-undang sekian sebenarnya mengatur gini, terus itu ada nggak? Ada, cuman kita lupa Undang-Undang Nomor 23, saya lupa tahunnya, bahwasanya menjadi dasar hukum dari saat itu ya. BP Migas memberikan fasilitas membeli gas negara. Dalam tanda kutip, bukan memberikan dengan harga modal, dalam harga HPP atau COGS. Artinya negara sudah mendapatkan untung. Tinggal membeli gas ini dan menjualnya kepada pihak tertentu, mendapatkan keuntungan. Itu maksudnya. Jadi kalau kerugian negara itu dari BPH Migas itu tidak. Tapi kalau kerugian daerah oleh karena penjualan komersil ini sedikit mendapatkan keuntungan, itu ada. Oke. Balik ke tadi Kak Ferry. Kak Ferry kan ngomong keterlibatan Pak Alex itu sebenarnya sangat minim. Nah, itu tolong gimana itu Kak Ferry? Jadi menindaklanjuti dari informasi dari BPH Migas bahwa adanya jatah Pemprov Sumsel untuk membeli sebesar 15 MMCF million kubik feet, maka Alex Nurdin sebagai gubernur, saya boleh menyebut nama ya? Ya, boleh. Memerintahkan kepada perusahaan daerah pertambangan dan energi untuk menindaklanjuti jatah pembelian gas negara ini. Jadi saat itu beliau melaksanakan kebijakan dengan memberikan kuasa ke PDPDE. Kemudian PDPDE membuat perjanjian dengan SKK kontrak kerjasama Jambi Merang yang saat itu gas yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi, Pacific Oil dengan Talisman. Jadi kebijakan pada saat itu Pak Alex sebatas kebijakan memberikan kuasa kepada PDPDE. Oke. Artinya kebijakan tersebut itu sudah semacam diregulasikan ke yang lain kayak gitu Kak Ferry? Iya. Dimandatkan gitu Kak Ferry? Jadi begini, setelah mereka membuat kontrak dengan KKS Jambi Merang, antara PDPDE dengan KKS Jambi Merang, maka saat itu gubernur memberi mandat kepada Banwas, badan pengawas yang diketuai oleh wakil gubernur dan sekretaris daerah sebagai wakilnya. Pada saat itu diberikanlah SK untuk mengawasi kinerja BUMD ini, dan di situ pun mereka mendapatkan salary atau gaji untuk pertanggungjawaban mandat ini. Ya kan yang selama ini saya rasa belum terungkap dengan pasti. Jadi selama ini pembelaan dari tim kuasa hukum kan disebutkan Pak Alex tidak menerima, pokoknya Pak Alex tidak menerima. Nah, hal ini kan kayaknya tampaknya baru nih Kak Ferry. Kalau menurut saya baru dengar kan. Artinya regulasi yang sebenarnya itu dari gubernur sudah diserahkan kepada Banwas kayak gitu. Jadi begini saya potong. Bahwasanya gubernur itu hanya mengambil kebijakan. Setahu saya berdasarkan dokumen ya. Kemudian kontrak ini dilaksanakan oleh PDPDE dengan BP Migas, dalam hal ini diwakili oleh KKS Jambi Merang. Nah, kemudian gubernur membuat SK Banwas untuk mengawasi kinerja ini.
Nah, saat itu belum ada tindak pidana korupsi atau keuntungan. Oke. Nah, setelah ini bekerja sama dengan pihak ketiga, Oh ya. dalam hal ini PD-PDI tidak mempunyai modal untuk investasi Iya benar. pemipaan. Hmm. Maka menggandenglah pihak ketiga. Dalam hal ini PT Dika Kara Lintas Nusa DKLN punya Pak MM dan beberapa pemegang saham lainnya. Maka dibuatlah perjanjian baru bahwanya kontrak antara PD-PDI, perjanjian bahwa antara PD-PDI dengan DKLN membentuk perusahaan patungan yang namanya PD-PDI Gas. Saat itu juga belum terjadi tindak pidana korupsi. Mulai terjadi ketika perjanjian take over, pembelian antara PD-PDI ke PD-PDI Gas, dikuasakan membeli gas Jambi Merang. Yang ditandatangani oleh Yani Arsa Hasan bersama yang mewakili DKLN dan Cak Isa Saleh melalui PD-PDI. Di sini mulai terjadi bahwasanya yang menjadi masalah itu adalah pembagian 85-15% itu. Ini mulai jadi masalah. Jadi masalah. Nah itu kalau dalam kajiannya Kak Ferry, ada dasar hukum nggak Kak Ferry terkait hal itu? Misalnya gini, menurut undang-undangan apa gitu, harusnya ini nggak perlu sampai ke Alex Nurdin misalnya gitu. Jadi misalnya gini, saya memandatkan sesuatu, pasti ada dasar hukum kan Kak Ferry. Nah itu dari kajian Kak Ferry itu terkait undang-undang apa saja Kak Ferry? Itu tentang undang-undang perusahaan daerah. Dalam hal ini karena kita pada saat itu tidak mengacu kepada perseroan terbatas, maka undang-undang tentang perusahaan daerah saat itu belum berbentuk badan hukum yang dilegalkan di Kemenkumham, baru sebatas perusahaan daerah. Dan disitulah yang membuat ambigunya masalah ini. Karena ini tidak mengacu kepada undang-undang itu, maka ada keterkaitan. Seharusnya Banwas selaku perwakilan dari kepala daerah itu efektif. Masa sampai 10 tahun. Ya, betul. Dengan 3 wakil gubernur dan 4 sekretaris daerah, kok ini bisa terjadi? Sampai tanggal 19 Februari 2019. Agak jeda yang agak lama untuk pengusutan yang ya, kemudian juga kita heran juga, ini kan kontrak PD-PDI dengan KKS Jambi Merang. Kenapa di dalam laporan keuangan PD-PDI tidak tergambar adanya transaksi kegiatan itu? Ini yang kita herankan dari masalah ini. Harusnya pihak kejaksaan juga bertanya. Ini kan kontrak PD-PDI. Yeah. Kenapa tidak tergambar di dalam laporan keuangan selama 10 tahun itu? Ya, harusnya sudah masuk. Kan? Sudah ada dalam itu. Di sini peran Banwas. Harusnya kalau mau merubah perjanjian, maka dibuat perjanjian baru antara PD-PDI, PD-PDI Gas, dan KKS Jambi Merang. Kok ini tidak ada? Itu yang kita heran. Sebenarnya kalau kita ngomong, perkara ini belum begitu dalam. Belum didalami belum didalami lebih dalam lagi. Juga terkait dengan audit kerugian negara sebesar 30 juta US dollar. Itu kan itu ada terkait PD-PDI ini. PD-PDI. Kan ada juga yang menerima fee marketing. Iya, Yang dengan jumlah yang sangat besar. Kenapa ini tidak diungkap siapa penerima? Harusnya sebelum audit mereka mengembalikan. Hingga tidak masuk ke ranah hukum. Ini banyak yang menerima, ada 9 perusahaan penerima fee marketing, tapi tidak dijadikan tersangka. Kita agak heran juga. Bahkan tidak ditanya. Tidak diungkap. Ini kan banyak. Uang 30 juta dolar ini kan 30 juta rupiah, Pak. 520 miliar. Oke. Jadi kalau menurut Kak Ferry dengan skema pembelaan yang benar yang Kak Ferry sebutkan tadi, ada kemungkinan Pak Alex minim lah. Iya, seharusnya begitu. Jadi harusnya berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 bahwasanya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 31 Undang-Undang Tipikor itu menyatakan bahwasanya kata dapat itu dihilangkan sehingga tindak pidana korupsi itu berwujud formil dan material. Yang selama ini wujudnya formil. Ketika itu menyangkut seseorang yang mengambil kebijakan ataupun ada di dalam itu, maka dia bisa dijadikan tersangka tindak pidana korupsi. Jadi wujudnya itu entah apakah ini masih memakai paradigma lama atau yang baru, kita belum tahu karena kita bukan ahli hukum, Pak. Iya, betul. Kita aktivis korupsi. Aktivis korupsi. Yang sedikit mengkaji tentang hukum. Iya, jadi kalau lebih detailnya kan harusnya podcast juga mengundang ahli hukum. Jadi kenapa perkara ini harusnya seperti apa? Kalau mainstreamnya bahwasanya beliau lalai, maka harus ada tersangka sebelumnya. Sebelum dia jadi tersangka, maka Banwas dahulu karena mereka yang memegang tupoksi pengawasan ini. Iya, benar. Dan menerima gaji loh, 25 juta sampai 18 juta selama masa jabatannya jadi Banwas. Harusnya ada kajian di situ, Kak Ferry. Ya tanggung jawab itu melekat dengan gaji. Ya, betul. Itu yang kita sayangkan. Perkara ini harusnya diungkap juga peran-peran pihak lain. Banwas, penerima fee marketing. Kemudian juga apakah ada kaitannya dengan BPH Migas dalam hal ini. Kenapa mereka lalai juga melihat kontrak perjanjian yang awalnya dengan itu. Kenapa berubah. Harusnya kan lebih detail, lebih dalam lagi. Ya, harusnya lebih detail lagi. Nah. Besok kalau nggak salah sidang putusan, Pak Alex. Iya, kita berharap hakim memutuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta sidang, berdasarkan bukti-bukti, dan kita berharap sedikit mengedepankan subjektivitas. Lebih baik objektivitas. Kalaupun mereka dihukum ringan, ya kenapa tidak? Kami penggiat anti korupsi tidak membela siapapun, tapi kita kepingin hukum yang adil. Kalau memang bersalah, kenapa tidak hukuman mati? Tapi kalau tidak bersalah, kenapa tidak diringankan atau malah dibebaskan? Seperti itu. Ya, semoga pada kasus ini diberikan solusi yang terbaik lah, Pak Ferry. Mudah-mudahan karena ini pengadilan tingkat pertama, mungkin nanti beliau ada bukti-bukti baru dibanding di kasasi. Sehingga membuktikan bahwasanya beliau ada pembelaannya terhadap apa yang dipersalahkan dengan beliau. Kami tidak ingin melakukan kezaliman terhadap orang lain. Kami penggiat anti korupsi, siapapun akan kami gali kalau melakukan tindak pidana korupsi, tapi sesuai dengan korupsinya. Tidak dalam kategori menzalimi orang lain. Jangan ada sentimen di dalam. Tidak ada sentimen. Siapapun. Oke. Ya, makasih Kak Ferry. Nih, sama-sama. Mungkin Kak Ferry ada sedikit tambahan kata atau pesan terakhir lah terhadap kasus ini khususnya, Pak. Pesan kepada aparat hukum dalam ini JPU, hakim, buatlah suatu keputusan yang seadil-adilnya bagi seorang terdakwa. Siapapun dia. Jangan mengedepankan opini dan juga subjektivitas. Buatlah hukum ini seadil-adilnya dengan alat bukti yang jelas. Jangan berasumsi. Dan metode yang jelas. Ya, makasih Kak Ferry. Sama-sama. Nanti mungkin besok-besok kan ini karena keterbatasan waktu, kita undang lagi lah Kak Ferry. Ya, kita bahas lagi banyak korupsi. Makasih Kak Ferry. Sama-sama. Oke, makasih.